Ayo jawab, bisa tidak? Nggak bisa. Jadi siapa lebih pintar? Nah, burung nggak pernah sekolah arsitek bisa buat sarang dan nggak pernah jatuh sarang itu. Oke, yang paling penting ini yang buat papi iri hati pada burung. Begitu telurnya netas, anaknya sudah bisa terbang, rumahnya dibuang. Papi itu pernah tanya, burung kenapa kamu nggak pakai lagi? Kan susah buatnya. Ayo, siapa pernah kenal konglomerat? Orang kayanya luar biasa. Begitu dia buat rumah, menikah, istri melahirkan, anak besar, rumahnya dibuang. Ada tidak? Ada tidak? Berarti siapa lebih kaya, burung atau orang? Burung suka buang-buang rumah. Amin. Burung itu luar biasa. Maka itu sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ntar kalian lihat ya, rapi cara dia. Ini pasti digigit terus ditarik karena dia nggak utuh daun ini. Ya, oke. Nah, kembali Amsal 30. Jadi tiap hari baca kitab apa? Amsal. Satu hari berapa pasal? Satu saja. Lalu Dr. Billy Graham mengatakan, hidup orang Kristen tidak bisa lepas dari sistem salib. Betul salib ya? Nah, Amsal itu kalau kayu salib itu yang datar, yang horizontal. Karena kitab Amsal ini hubungan sesama manusia. Maka itu dalam kitab Amsal semua urusannya dengan manusia. Lalu supaya ada kayu yang vertikal sebagai salib, Dr. Billy Graham mengajarkan baca kitab Mazmur. Sebab Mazmur itu hubungannya manusia dengan Tuhan. Mazmur itu 150 pasal. Jadi sehari baca 5 pasal, maka 1 bulan juga habis. Dan itu terus lakukan tiap hari. Maka kalau Amsal dan Mazmur kita selalu baca tiap hari, maka salib itu ada dalam hidup kita. Dan itu bagus kan. Oke, jadi baca mulai hari ini ya. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Maaf. Udah? Ada berapa binatang yang terkecil di bumi? 4. Tetapi yang sangat cekatan. 1. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. 2. Siapa dia? Pelanduk, ya. Itu kalau kita bahasa Jawanya bilang kancil, ya. Rusa tapi kecil sekali, ya. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga siapa? Belalang, yang tidak mempunyai raja, nggak punya pemimpin, namun semuanya berbaris dengan teratur. Siapa? Ya, papi sarankan kalian dalam nama Yesus. Kalau nonton acara TV, cari TV yang isinya pendidikan. Papi sangat marah kepada semua orang Kristen khususnya, apalagi anak-anak remaja. Kalau nonton TV hobinya nonton sinetron, awas kamu. Tolong Tante Tri beritahu anak-anak ini. Tolong kakak-kakak pembimbing, jangan sampai kakak pembimbingnya nonton sendiri sinetron. Awas kamu. Sinetron itu sangat merusak. Cari yang pendidikan. Ya, apa ya? Antv atau apa yang sering ngambil National Geographic itu, soal alam, soal binatang, itu bagus sekali. Dan di dalam ayat ini kita melihat fakta, belalang itu kalau terbang jutaan jumlahnya, bukan ratusan, bukan ribuan. Belalang itu kalau terbang itu jutaan. Yang hebat jutaan terbang, tidak pernah ada belalang tabrakan. Itu sungguh luar biasa, gak pernah mereka tabrakan. Mereka itu kalau terbang jutaan, walaupun tengah hari panas terik, langsung bisa gelap. Karena waktu mereka terbang bergerombol. Di Afrika paling menakutkan, gak usah diserbu oleh belalang. Ngeri sekali. Mereka gak punya pemimpin, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Yang keempat, binatang apa? Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, inilah binatang-binatang yang disebut kitab Amsal. Kecil, nggak punya pemimpin, nggak pernah buat pilkada,
tapi mereka hidupnya teratur sekali. Maka itu penting sekali dalam hidup kalian semua untuk menyadari bahwa manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Manusia. Nah, terus kalimat berikut. Papi minta kalian catat. Manusia, semuanya catat. Manusia kalau tidak dipimpin, kalau tidak jadi pemimpin, ya, manusia kalau tidak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Ya, ulang. Manusia kalau tidak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Udah, sekarang kalian baca semua. 1, 2, 3. Sekarang berikan kalimat-kalimat lain. Apa arti kata dipimpin? 1. Apa itu dipimpin? Cepat. Diatur. Dikepalai. Diatur kepalai. Cepat. Yang perempuan. Disuruh. Ya, apalagi? Nggak jelas. Diapakan? Diajarkan. Ayo. Yang perempuan ini lama sekali, kenapa? Apa arti kata lain dipimpin? Diatur, diajar, dikepalai, disuruh. Betul. Apalagi? Papi akan tunggu satu kata yang paling jelek. Dipimpin itu apa? Coba yang lain. Perempuan, ayo. Dia apa? Iya. Nah itu yang papi tunggu. Diperbudak. Dipimpin itu diatur, disuruh, diperintah, diperbudak. Enak atau tidak? Nah, lihat itu. Manusia itu hanya ada satu di antara dua. Dia memimpin atau dipimpin. Enggak ada yang tengah-tengah. Kelanjutan. Menurut kalian, pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan? Ayo, dibentuk atau dilahirkan? Dibentuk, betul. Nggak ada orang dilahirkan langsung jadi pemimpin, tidak. Dia dibentuk. Kalau pemimpin itu dibentuk, berarti sejak kapan paling bagus pembentukan seorang pemimpin itu? Sejak masih kecil, sejak masih anak-anak. Itu betul-betul dipersiapkan dengan baik. Maka itu papi selalu mengajarkan kepada banyak warga orang kaya. Walaupun kamu kaya sebagai orang tua, tapi jangan pernah anak-anak diberi pembantu satu orang satu anak satu pembantu. Itu tidak membuat anak-anak jadi pemimpin. Karena sudah diatur dari kecil. Belajar untuk mandiri sejak masih anak-anak. Itu penting sekali. Nah, Alkitab ini buku kepemimpinan yang sangat hebat. Tidak ada buku lain sehebat Alkitab dalam hal belajar kepemimpinan. Oke, kita mau lihat contoh ini. Siapa pernah dengar kisah Adonia, anaknya salah satu anak Raja Daud? Oke, masih ingat kisah Adonia? Dia bagaimana? Dia anak yang baik atau yang tidak baik? Ayo, Adonia, anak yang baik atau tidak baik? Sangat tidak baik. Bahkan Adonia membuat malu orang tua. Kenapa? Nah ini kita lihat. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-6. Mengapa anak orang yang diurapi, yaitu anak Raja Daud, kenapa bisa jadi rusak kelakuannya? Karena Adonia tidak pernah disiapkan sejak kecil untuk jadi pemimpin. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. 1, 2, 3. Selama hidup Adonia, siapanya? Ayahnya belum pernah apa? Menegur dia dengan ucapan bagaimana? Mengapa engkau berbuat begitu? Alasannya kenapa papanya tidak pernah menegur? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah bagaimana? Anak laki yang pertama sesudah Absalom.
Dengarkan baik-baik.